Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Bunyi merupakan salah satu contoh dari gelombang laut di dunia. Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Salah satu contohnya terdapat pada gitar. Bunyi yang dihasilkan gitar merupakan salah satu contoh fenomena fisika. Jadi, ketika sinar gitar dipetik, sinar gitar dikenal gaya oleh jari-jari tangan, sehingga senar akan sedikit berpindah posisi. Kemudian, jari-jari tangan melepaskan tekanannya, maka senar akan kembali ke posisi semula. Pada saat itulah senar gitar akan berbunyi. Jadi, nada-nada yang beraneka ragam pada senar gitar dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu massa senar gitar, yang kedua setelan kekencangan gitar, yang ketiga posisi di mana dipetiknya senar gitar, keempat tarik petikan senar gitar. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, massa senar gitar. Perbedaan massa senar gitar dapat dilihat dari ukuran senarnya. Senar gitar yang paling atas adalah senar gitar dengan massa paling besar menghasilkan bunyi dengan nada rendah. Semakin ke bawah, massa senar gitar semakin mengecil, menghasilkan nada tinggi. Massa senar gitar tersebut mempengaruhi cepat rambat gelombang. Dengan massa senarnya besar dan panjangnya senarnya tetap, maka cepat rambat gelombangnya semakin kecil. Yang kedua adalah setelan kekencangan gitar. Setelan tegang atau kencang pada senar gitar akan menghasilkan nada yang tinggi. Yang ketiga yaitu posisi di mana dipetiknya senar gitar. Posisi memetik senar gitar mempengaruhi panjang gelombang yang terbentuk. Ketika cepat rambat gelombang tetap dan panjang gelombangnya pendek, maka akan menghasilkan frekuensi yang besar, sehingga menghasilkan nada yang tinggi. Keempat, gaya yang diberikan ketika memetik gitar. Semakin keras petikannya, maka menghasilkan amplitudo gelombang yang besar, maka intensitas gelombang semakin besar, sehingga bunyi terdengar keras. Begitupun sebaliknya, bunyi terdengar keras dan nyaring karena getaran senar gitar melewati lubang suara, yang kemudian diresonansikan oleh soundboard gitar berfungsi sebagai kotak resonansi suara pada gitar. Setidaknya kita masih bisa mendengar musik yang indah kan? Mainkan sulingmu, Krishna. Kaitan orang bermain suling dan hukum Melde terletak pada fenomena getaran dan gelombang yang terjadi saat alat musik dimainkan. Nah, hukum Melde ini berkaitan dengan getaran yang terjadi pada suatu medium, misalnya pada tali atau kolom udara yang dihasilkan oleh sumber getaran tertentu. Contohnya, saat seorang bermain suling, tiupan udara yang dilepaskan ke dalam lubang suling menyebabkan kolom udara di dalamnya bergetar. Getaran ini menghasilkan gelombang stasioner dalam suling. Dalam hukum Melde dijelaskan bahwa ketika suatu medium diberi sumber getaran, maka gelombang berdiri terbentuk pada medium tertentu dengan node dan antinode yang bergantung pada frekuensi getaran dan medium. Hukum Melde juga bisa dijelaskan melalui getaran dan gelombang suara meskipun secara tidak langsung. Kalian tahu kan kendaraan, mulai dari kendaraan roda 2, roda 4, seperti motor, mobil, bus, dan lain-lain. Mereka itu punya komponen-komponen seperti mesin, knalpot, dan roda. Ketika dikendarakan, mereka akan bergetar, maka getaran-getaran tersebutlah yang menghasilkan gelombang suara yang akan dirambatkan melalui udara sehingga kita bisa mendengar suara kendaraan tersebut. Nah, prinsip getaran dan gelombang suara ini bisa dijelaskan dalam hukum Melde. Itu serupa dengan hukum Melde, meskipun hukum Melde sering diaplikasikan ke dalam getaran medium seperti tali dan kolom udara. Secara umum, getaran yang dihasilkan oleh mesin atau bagian lain dari kendaraan menciptakan gelombang suara, yang bisa menjadi gelombang berdiri atau gelombang stasioner pada medium tertentu. Misalnya dalam komponen logam kendaraan itu sendiri. Sementara, orang yang mendengarkan kendaraan tidak secara langsung mengalami gelombang stasioner, seperti yang dijelaskan pada hukum Melde. Mereka tetap merasakan hasil dari getaran yang disebabkan oleh suara tersebut. Oke teman-teman, sebelum kita membahas mengenai hukum Melde, kita harus mengetahui nih, apa itu gelombang. Gelombang merupakan suatu getaran yang merambat baik melalui mediumnya ataupun tidak. Kok bisa ya gelombang itu merambat tanpa medium? Siapa yang membuat dia merambat? Ternyata ada dua nih teman-teman yang bisa membuat dia merambat, yakni elektro atau listrik dan magnet atau magnetik. Makanya ada cabang dari gelombang yang membahas tentang gelombang elektromagnetik. Akan tapi kita tidak bahas ke situ teman-teman. Kita hanya bahas seputar apa itu gelombang. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa gelombang merupakan suatu getaran yang membawa energi tanpa mengikuti dari mediumnya. Nah, selain dari pengertian, kita harus juga tahu nih teman-teman, apa aja sih jenis dari gelombang itu sendiri. Nah, kalau dilihat dari arah rambatannya, gelombang itu dibagi dua teman-teman, yakni gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, gelombang transversal itu apa sih? Nah, gelombang transversal itu adalah
gelombang yang arah getarnya itu tegak lurus terhadap arah lambatannya, seperti gambar di sini teman-teman. Nah kalau kita lihat A1 ke A maupun B1 ke B atau disebut amplitudonya itu membentuk tegak lurus ya. Dan kalau kita melihat untuk satu lambdanya itu sendiri itu bisa dilihat dari satu lembah dan satu bukit. Nah, yang kedua teman-teman, yakni gelombang longitudinal atau seperti gambar di sebelah sini teman-teman. Nah, gelombang longitudinal apa sih? Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambatannya. Makanya kalau kita lihat dari gambar di sini itu dia terdapat rapatan dan renggangan. Nah, rapatan satu renggangan ini itu membentuk satu lambda. Nah, sekarang begini teman-teman, bagaimana jika ada gelombang nih yang saling nabrak gitu, yang satu gelombang datang, yang satu gelombang memantul gitu, jadi dia saling ketemu. Nah, saling ketemu itulah disebut gelombang stasioner. Nah, gelombang stasioner ini memiliki cepat rambatnya. Nah, itulah yang mempengaruhi dari hukum Melde itu sendiri. Penasaran bagaimana lengkapnya? Simak lanjut video berikut. Gelombang stasioner biasanya juga disebut gelombang tegak, gelombang berdiri, atau gelombang diam. Adalah gelombang yang terbentuk dari perpaduan atau interferensi dua buah gelombang yang mempunyai amplitudo dan frekuensi yang sama, tapi arah lambatnya berlawanan. Amplitudo pada gelombang stasioner tidak konstan. Besarnya amplitudo pada setiap titik sepanjang gelombang tidak sama. Pada simpul amplitudo 0 dan pada plus gelombang amplitudo maksimum, dua periode gelombang atau T adalah waktu yang diperlukan oleh gelombang untuk menempuh satu panjang gelombang penuh. Panjang gelombang atau lambda adalah jarak yang ditempuh dalam waktu satu periode. Frekuensi gelombang adalah banyaknya gelombang yang terjadi tiap satuan waktu. Cepat rambat gelombang atau V adalah jarak yang ditempuh gelombang tiap satuan waktu. Secara umum, cepat rambat gelombang dapat dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan lambda kali F, di mana V adalah cepat rambat gelombang dalam satuan meter per second. Lambda sama dengan panjang gelombang, satuannya adalah meter, dan frekuensi itu F dengan satuannya hertz. Lalu bisa kita bayangkan, apabila tali digetarkan, maka bisa kita lihat bahwa kita telah menciptakan suatu gelombang yang merambat sampai ujung pantul. Jika digetarkan terus-menerus, pada saat gelombang ini merambat dan menuju pada ujung pantul, gelombang ini akan dipantulkan. Jika gelombang tersebut terikat, gelombang yang datang adalah lembah dan akan menjadi bukit. Lalu datanglah gelombang pantulnya, sehingga bertemulah gelombang datang dan gelombang pantul. Kemudian bergabunglah menggunakan hasil proses interferensi, lalu jika digetarkan pada frekuensi yang tepat, maka akan tercipta gelombang stasioner. Gimana nih teman-teman, sudah paham kan tentang gelombang stasioner yang telah dijelaskan oleh Kesha tadi? Kalau dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah gitar. Bunyi gitar merupakan salah satu penerapan dari hukum Melde. Nah, hukum Melde itu adalah cepat rambat gelombang dari gitar. Cara menentukannya adalah dengan menggunakan rumus V sama dengan akar F per mu, di mana V merupakan cepat rambat gelombang dengan satuan meter per sekon dan F merupakan gaya tarik dari gitar dengan satuan Newton. Mu merupakan massa per satuan panjang atau rho dikali A, dengan rho adalah massa jenis gitar dan A adalah luas penopang dari gitar. Nah, rumusnya akan menjadi V sama dengan akar F per rho dikali A. Nah, gimana nih teman-teman? Sudah paham kan tentang hukum Melde? Dengan demikian, hukum Melde dapat digunakan untuk menjelaskan gelombang berdiri atau gelombang stasioner yang terbentuk di dalam suling ketika dimainkan, sehingga menghasilkan suatu nada atau suatu frekuensi yang biasa kita sebut dengan musik. Jadi, kesimpulan bisa kita dapat yakni hukum Melde menjelaskan getaran dan gelombang suara yang terjadi pada saat kendaraan bergerak. Nah, getaran ini berasal dari mesin, knalpot, dan roda yang menghasilkan gelombang suara hingga mencapai telinga pendengar. Nah, prinsip ini mirip dengan hukum Melde yang lebih sering kita dengar atau kita aplikasikan pada getaran dalam tali atau kolom udara. Getaran yang dihasilkan dari kendaraan bisa menciptakan gelombang suara berdiri atau stasioner, misalnya dalam komponen logam kendaraan. Saat bermain suling, kolom udara di dalamnya bergetar mengikuti hukum Melde, menciptakan gelombang stasioner, dan menghasilkan suara musik dengan frekuensi tertentu. Semua ini menjelaskan bagaimana kita mendengar suara dari kendaraan atau alat musik.